Halo, kita balik lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Gia Wulandari. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik baru yaitu greedy. Untuk topik ini kita akan membagi dia menjadi 3 video. Yang pertama untuk video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan optimasi di mana ini adalah penggunaan greedy. Kemudian untuk algoritma greedy secara grand design-nya, permasalahan penukaran koin atau uang sebagai salah satu contoh pengimplementasian teknik greedy, dan juga penjadwalan kerja. Kemudian untuk 2 video selanjutnya kita akan membahas poin 5 sampai poin 8. Yang pertama adalah permasalahan optimasi. Persoalan optimasi sendiri itu adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Solusi optimum itu juga tergantung dari permasalahan optimasinya sendiri. Permasalahan optimasi itu ada 2, ada maksimasi dan juga ada minimasi. Solusi optimum atau solusi terbaik adalah solusi yang bernilai minimum kalau kita berbicara tentang permasalahan minimasi, atau bernilai maksimum kalau kita berbicara tentang permasalahan maksimasi. Algoritma greedy sendiri adalah suatu algoritma yang sesuai dengan namanya bersifat rakus atau tamak. Jadi prinsip utama greedy itu adalah take what you can get now. Ambil apa yang bisa kita ambil saat ini juga. Algoritma greedy itu membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah, kita membuat keputusan yang terbaik untuk menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah berikutnya. Pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy itu adalah membuat pilihan yang kelihatannya sih memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah. Jadi kalau kita berada di suatu titik, kita lihat mana yang bisa kita ambil, yang memberikan keuntungan yang paling optimum untuk permasalahan kita pada titik itu. Harapannya dengan mengambil optimum lokal tersebut, kita dapat menuju optimum global di akhir. Selanjutnya, skema umum algoritma greedy. Algoritma greedy ini punya beberapa komponen. Ada 5 komponen, yaitu yang pertama himpunan kandidat, kemudian fungsi solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan yang terakhir adalah fungsi objektif. Himpunan kandidat sendiri itu adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang dapat membentuk solusi. Sedangkan fungsi solusi adalah fungsi yang menentukan akhir dari iterasi. Jadi kapan kita tahu kita udah menemukan solusi? Kapan kita tahu kita sudah tidak perlu melanjutkan iterasi lagi? Itu yang dinamakan fungsi solusi. Yang ketiga adalah fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Jadi dari kandidat, himpunan kandidat yang kita punya tadi, mana sih yang perlu kita pilih? Itu yang dinamakan fungsi seleksi. Nah, kandidat yang udah dipilih tadi itu tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Karena tadi kan dia udah diambil kan, dia udah masuk ke solusi. Jadi kita nggak perlu mempertimbangkan dia lagi. Kemudian fungsi kelayakan. Dia memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala atau constraint yang ada. Jadi tadi kan fungsi seleksi udah milih kandidat tuh. Nah, fungsi kelayakan ini ngelihat yang udah dipilih tadi itu bisa masuk nggak ke dalam solusi. Apakah dia memenuhi constraint atau enggak. Kayak gitu. Nah, kandidat yang layak dimasukkan ke himpunan solusi. Tapi kalau enggak, kita buang dia dari himpunan kandidat. Jadi kita nggak perlu mempertimbangkan dia lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi objektif. Fungsi ini adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, tergantung dari apa yang kita inginkan. Apa sih tujuan dari pencarian solusi masalah ini? Salah satu contoh permasalahan yang bisa menggunakan algoritma greedy itu adalah permasalahan penukaran koin atau uang. Jadi di sini masalahnya adalah kita punya uang senilai A. Terus kita ingin menukar A ini sama koin-koin yang ada, koin-koin uang yang ada. Tapi masalahnya kita ingin banyaknya koin yang kita pakai untuk menukar uang tersebut itu sedikit. Jadi banyaknya koin yang digunakan adalah minimum. Contohnya, misalkan saya punya koin 1, 5, 10, dan 25.
Kita nggak perlu peduli ada berapa banyak koin-koin tersebut tersedia. Terus kita punya uang senilai 32. Saya mau menukar 32 ini dengan koin-koin yang ada. Kita bisa saja mengambil 32 koin yang bernilai 1. Atau saya juga bisa ngambil 4 koin yang bernilai 5, 1 koin yang bernilai 10, dan 2 koin yang bernilai 1. Jadi total saya punya 7 koin. Atau saya bisa mengambil 3 koin bernilai 10 dan 2 koin bernilai 1. Jadi total saya punya 5 koin. Dan masih banyak lagi kemungkinan yang ada, tapi yang paling minimum itu adalah seperti ini. Saya mengambil 1 koin bernilai 25, 1 koin bernilai 5, dan 2 koin bernilai 1. Jadi total koin yang saya punya adalah 4. Kalau kita pakai exhaustive search, kita bisa merepresentasikan koin-koin yang kita punya sebagai multiset. Jadi misalkan saya punya 5 koin bernilai 10. Misalnya, ini bisa saya representasikan sebagai multiset yang berisi 10 sebanyak 5. Contohnya seperti ini. Nah, nanti solusinya itu mirip seperti knapsack, kita bisa pakai tuple yang punya panjang n, di mana n itu berarti banyaknya koin yang kita punya. Dia dapat bernilai 0 atau 1, sehingga total kemungkinan solusi adalah 2 pangkat n, karena masing-masing x ini bisa 0, bisa 1. Sedangkan perhitungan fungsi objektif dan kendala, artinya kita cukup menambahkan profit dan juga berat untuk barang-barang yang udah kita ambil, itu cukup dilakukan dalam big O n. Karena kita cukup menjumlahkan tidak lebih dari n nilai untuk setiap fungsinya. Jadi, algoritma exhaustive search untuk penyelesaian permasalahan ini ada di kelas big O n kali 2 pangkatnya. Nah, sekarang kalau pakai greedy, tadi kita punya koin nilainya 25. Koin nilai 10, koin nilai 5, dan koin nilai 1. Kita ingin menukar uang senilai 32. Kalau misalnya saya ambil 1, nanti saya masih punya uang senilai 31 yang mesti saya tukar. Masih banyak. Kalau saya ambil 5, masih punya 27, masih banyak juga kan. Kalau saya ambil 10 juga masih ada 22. Kalau saya ambil 25, saya cukup pikirkan penukaran koin dengan total nilai 7. Kemungkinannya akan lebih sedikit kan daripada saya menukarkan uang senilai 31 sisanya. Oleh karena itu, secara logis tentunya kita selalu pilih koin yang bernilai besar yang mungkin dipilih. Jadi komponen-komponen greedy pada permasalahan itu, yang pertama himpunan kandidat. Apa sih yang kita pilih? Kita memilih koin. Oleh karena itu, himpunan kandidat adalah himpunan koin yang merepresentasikan nilai dan banyaknya koin. Kemudian fungsi solusi. Fungsi solusi, apa sih yang membuat kita sudah tahu kalau kita menemukan solusi? Kita ingin menukar koin senilai A. Tentunya kita akan berhenti ketika kita sudah mendapatkan koin senilai A. Oleh karena itu, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Kita akan berhenti di situ. Selanjutnya fungsi seleksi. Kandidat mana sih yang akan kita pilih? Yang tadi itu, kita akan memilih kandidat yang bernilai besar. Oleh karena itu, itulah fungsi seleksinya. Fungsi kelayakan. Setelah kita ambil kandidat yang bernilai besar, apakah langsung masuk solusi? Enggak dong. Kalau dia menyebabkan total koin yang kita punya lebih besar dari apa yang kita perlukan, tentunya dia tidak akan masuk ke solusi. Jadi fungsi kelayakannya adalah memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi nilai uang yang ditukar. Dan fungsi objektif yang terakhir, apa tujuan kita dari pencarian solusi ini? Kita ingin mempunyai banyaknya koin yang digunakan itu minimum. Langsung ke contoh, balik ke contoh tadi, kita punya uang senilai 32 dan kita punya koin 1, 5, 10, dan 25. Awalnya kita belum menukarkan apa-apa. Kemudian dari 32 itu, saya lihat mana yang paling besar berdasarkan fungsi seleksi tadi. 25 jelas paling besar. Oleh karena itu saya pilih 25, sehingga saya tinggal punya sisa 7 untuk ditukar.
Kalau saya pilih 25 lagi, nggak mungkin. Dia nggak visible. Dia nggak memenuhi fungsi kelayakan. 10 juga nggak memenuhi fungsi kelayakan, karena kita cuma punya sisa 7. 5 memenuhi, oleh karena itu selanjutnya kita pilih koin 5. Sehingga sisa yang perlu kita tukar adalah 2. 25 tadi sudah kita buang dari kemungkinan, 10 sudah kita buang dari kemungkinan, 5 kali ini tidak visible. Dia nggak memenuhi fungsi kelayakan. Oleh karena itu, selanjutnya kita pilih 1, sehingga sisa 1, dan kita hanya dapat memilih 1 selanjutnya. Karena total koin yang kita tukar sudah sesuai dengan uang yang mau kita tukar, maka dia sudah selesai. Kita sudah menemukan solusi. Jadi banyaknya koin yang kita punya itu ada 4, dengan menukarkan koin sebanyak 4 buah seperti ini. Dan pada setiap langkah di atas, kita memperoleh optimum lokal. Dan kebetulan di sini, kita berakhir pada optimum global. Di sini, yang kita punya 4 koin ini adalah best solution. Kalau kita modelkan secara matematis, tadi koinnya bisa kita representasikan sebagai multisat, kemudian solusi kita bisa representasikan sebagai suatu tuple, di mana tuplenya itu bisa bernilai 1 atau 0, either koin itu dipilih atau tidak. Dan kalau misalnya kita mau menukar koin senilai A, berarti fungsi objektifnya kita ingin meminimasi nilai 1 yang ada di sini. Ya kan? Kemudian untuk fungsi kelayakannya, kita ingin total nilai yang kita ambil itu tidak lebih dari A. Ini sedokotnya, kita mulainya tidak mengambil apa-apa, himpunan solusinya kosong, dan total koin yang kita punya juga kosong. Kemudian kita selalu milih koin dengan ukuran terbesar, kita keluarkan dia dari kandidat set, dan kita cek apakah dia memenuhi fungsi kelayakan. Kalau ya, kita masukkan ke solusi. Kalau enggak, kita lanjut cek koin yang selanjutnya. Dan kita lakukan ini terus sampai total koin yang kita punya sama dengan A, atau kita tidak punya kandidat koin lagi. Kalau kasusnya totalnya sudah sama dengan A, berarti kita sudah menemukan solusi. Kalau kita keluar karena kandidatnya sudah habis, berarti kita tidak menemukan solusi. Kompleksitasnya sendiri di sini pada setiap langkah kita memilih koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa. Tapi kita punya syarat tertentu. Nah, biar pemilihan koin berikutnya itu optimal, kita bisa mengurutkan himpunan koin itu dalam urutan menurun atau non-increasing order, in case ada yang sama kan. Terus, jika himpunan koin sudah terus menurun, jadi kita nggak perlu mempertimbangkan kompleksitas dalam pengurutan, maka kompleksitas algoritma greedy adalah big O (N). Karena kita cukup mengambil koin yang ada di paling kiri, kita cek visibility-nya, kalau enggak kita cek lagi koin selanjutnya, cek visibility-nya, dan seterusnya, sehingga kita perlu memeriksa up to N koin. Nah, dengan catatan algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimum. Ini tergantung pada koin mata uang yang kita gunakan. Contohnya kalau misalnya saya punya koin bernilai 5, 4, 3, dan 1, dan saya mau menukar uang senilai 7. Kalau pakai greedy, kita ambil 5 dulu, yang terbesar kan. Sisanya 2, kita nggak bisa ambil 5, 4, ataupun 3, sehingga kita cuma bisa ngambil 2 koin bernilai 1. Total yang kita punya 3 koin. Padahal kita bisa memperoleh 2 koin dengan menukarkan 7 dengan 4 dan 3. Contoh lain, misalnya saya punya 10, 7, dan 1. Saya mau menukarkan uang senilai 15. Kalau pakai greedy, kita pilih 10 dulu, sisa 5, 10 dan 7 menjadi tidak visible, sehingga kita cuma bisa ngambil 1, sebanyak 5 koin. Jadi total koin yang digunakan adalah 6. Padahal kita bisa cuma memakai 3 koin aja. Nah, untuk greedy ini pada sebagian masalah, itu dia tidak menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Ini karena algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, seperti apa yang kita lakukan di exhaustive search. Dan sebenarnya satu lagi, karena
greedy ini tidak memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaharui apa yang telah kita ambil, apa yang telah kita putuskan pada langkah sebelumnya. Contoh selanjutnya penjadwalan kerja. Di sini yang kita bicarakan adalah penjadwalan kerja untuk meminimalkan waktu penggunaan sistem. Jadi kita punya suatu server dan ada N pelanggan. Kemudian waktu pelayanan untuk setiap pelanggan itu sudah ditetapkan. Jadi dia punya konstan, jadi pelanggan ke I membutuhkan waktu servis TI. Nah, kita ingin menurunkan pelayanan pelanggan sedemikian sehingga total waktu semua pelanggan di dalam sistem adalah minimum. Jadi, kalau pelanggan satu, dia total waktu di dalam sistemnya itu adalah waiting time-nya dia, waktu dia menunggu, ditambah service time-nya dia. Dan begitupun dengan pelanggan kedua, dan seterusnya sampai pelanggan ke N. Jadi, total waktu semua pelanggan berada di dalam sistem itu adalah penjumlahan dari semua ini tadi. Jadi, total waktu dalam sistem itu adalah seperti ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena service time konstan, dan total waktu pelanggan di dalam sistem itu adalah service time ditambah waiting time. Jadi otomatis, jika kita ingin meminimumkan ini, maka kita harus meminimumkan waktu tunggu untuk semua pelanggan. Sekarang kita cek kalau misalkan kita pakai exhaustive search. Exhaustive search berarti kita bisa pakai semua permutasi yang ada. Kita cek semua permutasi yang mungkin dari 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kasus yang pertama, kita layani pelanggan 1 dulu, kemudian pelanggan 2, yang terakhir pelanggan 3. Artinya, pelanggan 1 tidak punya waiting time. Dia tidak perlu menunggu, dan dia langsung di-service selama 5 satuan waktu. Untuk pelanggan 2, dia perlu menunggu sebanyak 5 satuan waktu terlebih dahulu untuk selanjutnya diservis selama 10 satuan waktu. Sedangkan untuk pelanggan ketiga, dia perlu menunggu sebanyak 15 satuan waktu terlebih dahulu untuk kemudian diservis selama 3 satuan waktu. Sama juga seperti yang lainnya, misalkan yang ini berarti pelanggan kedua tidak perlu menunggu, tapi dia perlu diservis selama 10 satuan waktu. Pelanggan ketiga, dia perlu menunggu pelanggan 2 selesai, sampai sebelumnya dia diservis selama 3 satuan waktu. Dan terakhir, pelanggan pertama, dia perlu menunggu pelanggan kedua dan ketiga selesai, hingga akhirnya dia diservis selama 5 satuan waktu. Setelah kita menghitung total waktu penggunaan server untuk semua kemungkinan solusi, kita cari mana yang paling minimum, itu jelas yang ini. Jadi kita dapatkan solusinya dengan exhaustive search. Kalau pakai exhaustive search berarti kita punya banyaknya solusi, itu adalah permutasi dari N, yaitu N faktorial. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung fungsi objektif, kita cukup menjumlahkan total waktu pelanggan yang ada di dalam sistem, berarti totalnya itu adalah big O N. Jadi kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk masalah ini itu adalah perkaliannya big O N kali N faktorial. Sekarang kita lihat pakai greedy. Tadi saya jelaskan kalau kasus ini sebenarnya sama dengan kita ingin meminimalkan waiting time untuk semua pelanggan. Jelas waiting time akan berkurang ketika apa yang kita tunggu itu cepat selesai. Artinya, kita bisa selalu memilih pelanggan dengan waktu pelayanan terkecil terlebih dahulu. Ini untuk komponen-komponennya, himpunan kandidat. Apa sih yang kita pilih? Kita milih pelanggan. Jadi, himpunan kandidat adalah himpunan pengguna. Fungsi solusi. Kapan kita tahu kalau kita sudah selesai menemukan solusi? Karena semua pelanggan harus terlayani, berarti kita sudah memilih semua pelanggan yang ada. Fungsi seleksi. Pelanggan yang mana yang harus kita pilih? Tadi sudah dijelaskan, kita harus memilih pelanggan dengan waktu pelayanan tercepat. Fungsi kelayakan, setelah kita memilih pelanggan dengan waktu pelayanan tercepat, apakah kita harus memikirkan visibility? No, kita tidak punya constraint di situ, jadi tidak ada fungsi kelayakan. Untuk fungsi objektif,
Di sini kita ingin meminimumkan total waktu pengguna di dalam sistem. Langsung ke implementasinya. Untuk masalah yang tadi, awalnya kita belum memilih pelanggan manapun, kemudian kita pilih pelanggan dengan waktu servis yang paling kecil, pelanggan ketiga. Karena itu kita pilih pelanggan yang ketiga, sehingga total waktu penggunaan server untuk saat ini adalah 3. Karena pelanggan 3 tidak memiliki waiting time. Selanjutnya pelanggan 3 sudah dipilih, pelanggan yang memiliki service time yang paling kecil selanjutnya adalah pelanggan pertama. Jadi kita pilih pelanggan pertama yang selanjutnya, sehingga total waktu penggunaan server yang ada itu adalah waktu servis pelanggan ketiga ditambah waktu tunggu pelanggan pertama ditambah waktu servis pelanggan pertama, yaitu 11. Terakhir kita pilih pelanggan yang terakhir adalah pelanggan kedua. Jadi total waktu yang kita punya adalah 29. Di sini jelas kita punya service time pelanggan ketiga dan tidak ada waiting time. Waiting time pelanggan pertama dan juga service time-nya, dan waiting time pelanggan kedua dan juga service time-nya. Ini pseudocode untuk penjadwalan kerja untuk permasalahan ini. Jadi intinya di sini kita punya himpunan solusinya 0 dulu, kemudian kita selalu pilih pengguna dengan waktu terkecil, waktu servis terkecil. Kalau kita udah pilih, kita keluarkan dia dari kandidat dan kita masukkan dia ke solusi. Karena kita tidak punya fungsi kelayakan. Nah, di sini berarti untuk setiap langkah kita cukup memilih pelanggan dengan waktu pelayanan yang paling sedikit. Biar proses pemilihannya cepat, berarti kita bisa mengurutkan pelanggan sesuai dengan waktu pelayanannya. Nah, kalau misalnya pengurutannya itu nggak dihitung, berarti kita cukup mengambil pelanggan yang paling kiri, kita pilih, kita ambil pelanggan paling kiri juga kita pilih, nggak ada fungsi kelayakan sama sekali. Oleh karena itu jelas kalau kompleksitas algoritmanya itu adalah big O(n). Nah, untuk akurasinya sendiri, kebetulan di sini untuk permasalahan ini, algoritma greedy itu sebenarnya akan selalu menghasilkan solusi yang optimum untuk permasalahan penjadwalan kerja yang mempunyai objektif untuk meminimumkan total waktu server, total waktu di dalam server. Karena kita punya teorema berikut ini. Jadi kalau misalnya kita punya pelanggan yang dilayani terlebih dahulu, itu waktu servisnya paling lebih kecil dari pelanggan selanjutnya dan seterusnya sampai pelanggan yang terakhir, maka kita akan mempunyai nilai ini yang minimum. Oke, untuk video ini sampai di sini saja. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang 2 permasalahan Knapsack, yaitu 01 Knapsack problem dan juga faktorial Knapsack problem. Sampai di sini video ini, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.